Qala muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alim fid dharaini amin. Faslun, hadza fasl wa raka'atul faraidi, adapun rakaat salat fardu itu sab'ata asyara rakaatan, itu ada 17 rakaat. Fiha, itu di dalam 17, itu di dalam 17 arba'un wa salasuna sajdatan, ada 34 sujud, ada 34 sujud. Fiha khobar muqaddam, arba'un jadi mubtada muakhar, salasuna atau ke arba'un, sajdatan jadi tamyiz. Wa arba'un wa tis'una takbiratan atau ke arba'un, dan ada 94 takbir dalam 17 rakaat satu hari. Ada 34 saat sujud, ada 94 takbir. Wa asru taslimat, ada 10 salaman, salam 10 salam. Wa mi'atun wa salasun wa khamsun, dan 153 tasbih, 153 tasbih. Wa jumlatul arkani, adapun jumlah rukun-rukun dalam satu hari di sholat, tidak dalam sholat, itu ada 126 rukun, 120 rukun. Fi subhi, itu di dalam sholat subuh, salasuna ruknan, fi subhi khabar muqaddam, salasuna jadi mubtada muakhar. Di dalam sholat subuh ada 30 rukun. Wa fil maghrib, di sholat maghrib ada arba'un wa isnani ruknan, 42 rukun. Wa fi rubaiyah, rubaiyah itu sholat yang jumlahnya 4 rakaat, sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Wa fi rubaiyah, dan di dalam sholat yang jumlahnya 4 rakaat, mubtadanya arba'atun, ada 4, wa khamsuna 50 ruknan, apanya ruknan, rukunnya. Dalam sholat yang berjumlah 4 rakaat ada 54 rukun, ya. Waman, dan adapun seseorang, ajaza, yang itu tidak mampu, anil qiyami, dari berdiri, daripada berdiri, fil fardhi, pada sholat fardu. Seseorang yang tidak mampu berdiri pada sholat fardu, sholat, maka sholat jalisan, dalam keadaan duduk. Sholat, maka sholat jalisan, dalam keadaan duduk. Waman ajaza, dan adapun seorang yang tidak mampu anil julusi, daripada duduk nggak mampu, sholat duduk sambil duduk nggak mampu, sholat, maka sholat muttaji'an, dalam keadaan tidur miring, muttaji'an, tidur miring. Ada rakaat sholat fardu dalam satu hari itu ada 17. Siapa yang memberikan kamu kitab? Dalam 17 itu ada 34 sujud. Itu tinggal kali 2 kan, 17 kali 2 ada 34, ya kan? Satu rakaat itu kan ada 2 sujud, ya, berarti ada 34. Wa arba'un wa tis'una takbiratan, dalam 17 rakaat tersebut ada 94 takbir. Coba ngitungnya gimana tuh? 94 takbir dalam sehari kita. Kalau soal fardunya saja dihitung, itu kan 17 rakaat. Nah, kita sudah takbir sebanyak 94
4. Dihitung mana 94 itu. Pertama ada takbir yang takbir intikal, itu 5 kan, ketika mau ruku, ya kan. Kemudian ketika mau sujud, ya. Kemudian ketika bangun dari sujud, kemudian ketika mau sujud kedua, kemudian bangun dari sujud kedua, ada 5, ya. Ada 5, kemudian ditambah itu 5 yang setiap rakaat, ditambah takbiratul ihram. Berarti 5 kali sholat, 5 kali takbiratul ihram, ya. Kemudian ditambah takbir ketika bangun dari tasyahud awal. Dalam 5 sholat 5 waktu yang ada takbir ketika tasyahud awal, berarti sholat 4 saja, subuh nggak ada kan, ya. Jadi takbir yang 5 setiap rakaat, 5 berarti kali 17, ada, saya hitung tadi 85, ya. Ditambah takbiratul ihram setiap sholat ada, berarti 5, berarti 90. Ditambah 4 takbir ketika bangun daripada tasyahud awal, itu 4, jadi berjumlah 94. Watis atu tasyahudat, 9 tasyahud. Sholatnya 5, kenapa tasyahudnya 9 saja, Pak? Yo, dalam sehari kita hanya 9 tasyahud, kenapa? Karena subuhnya 1 saja, nggak ada tasyahud awal. Jadi 9 itu dihitung tasyahud awal dan tasyahud akhir, ya. Wa asul taslimat, ya, 10 salam. Maksudnya 10 salam, salam pertama dan salam kedua, yang wajib dan yang sunnah, yang rukun dan yang sunnah. Terus ada 153 tasbih. 153 tasbih. 1 rakaat itu tasbihnya berapa kali? 9. Ruku 3, sujud 3, sujud kedua 3, berarti 9. 9 kali 17 itu 153. Wa jumlatul arkan fi sholat mi'atun wa sitatun wa ishrun, ya. Sedangkan jumlah rukun di dalam sholat itu ada 126 rukun. Fi subhi salah sunnah ruknan, dalam subuh ada 6 rukun, 30 rukun, ya. Jadi rukun yang terulang di dalam sholat, hitungnya rukun yang terulang di setiap rakaat itu ada 12. Yang terulang nih, yang terulang setiap rakaat pasti ada rukun tersebut, ya. Apa coba? Berdiri, baca Fatihah, berdiri, baca Fatihah, ruku, tumaninah, ruku, iktidal, tumanah, iktidal, sujud pertama, tumaninah, sujud pertama, duduk di antara 2 sujud, tumaninah, duduk di antara sujud, 11 sujud kedua, yang ke-12 tumaninah ketika sujud kedua. 12 ini setiap rukun ada. Berarti 12 dikali setiap rakaat, berarti dari rakaatnya 1 hari 17, ya. 12 dikali 17, ya. 12 dikali 17 berapa? Berapa? 17 kali 12, 4 atau 94? Gimana yang benar, di mana nih?
Tanya kalkulator. 17 kali berapa? 12. 204 yang benar loh. Masuki 204. Ya. Ditambah oh iya udah 12 kan. Berarti maghrib itu berapa rakaat? 3. Berarti 12 kali 3 36. Nah, sedangkan rukun yang tidak terulang itu 6 saja, ya. Niat, takbiratul ihram, duduk, tasyahud akhir, tasyahudnya, sholawat dan salamnya 6. Berarti tadi 36 tambah 6 34 tambah 6 apa? 24 ya. Tadi apa? Apa? Tadi subuh yang 30 subuh. Subuh 30 berarti 12 kali 2 24 tambah 6 30. Ya, karena yang rukun sholat yang terulang itu 12. Nah, maghrib 42 berarti 12 kali 3. Berarti tadi 36 tambah 6 42 kan pas 42. Sekarang sholat yang rubaiyah, sholat yang 4 rakaat itu ada 54. Berarti 12 kali 4 12 kali 4 48 tambah 6 54 pas ya kan. Jadi cara ngitungnya begitu. Rukun yang terulang itu setiap rakaat 12, berarti tinggal dikali rakaatnya berapa? Rakaatnya 4 berarti 12 kali 4. Nah, nanti tinggal ditambahi rukun yang tidak terulang. Rukun yang hanya ada dalam sholat satu kali itu 6 rukun tadi. Berarti tinggal ditambah 6. 12 dikali rakaatnya berapa? Rakaat subuh 2 berarti 12 kali 2 berarti 24. Tinggal ditambah 6. Itu 30 begitu. Ya. Waman ajiza 'anil qiyam, waman ajiza 'anil qiyam fil fardhah shalla jalisan. Orang yang tidak mampu berdiri ketika sholat fardu, tidak mampu di sini memang tidak mampu berdiri sama sekali, atau mampu berdiri tapi dia terasa sakit berat. Kalau berdiri pusing sekali, kalau berdiri muntah, kalau berdiri jadi apa? Jadi sakitnya parah. Berarti sholat jalisan, sholat dalam keadaan duduk. Ya, duduknya terserah, mau sila, mau tawaruk, mau duduk pakai kursi, terserah. Tapi yang paling afdol kalau bisa itu iftirosh duduknya, ya, duduknya iftirosh. Waman ajaza 'anil julus, gak mampu lagi duduk, na'udzubillah min dzalik, ya udah mutajian, berbaring miring. Berarti kalau kiblat di sana dihadapkan dadanya ke kiblat, berarti miringnya kan menghadap apa? Ke barat. Itu yang ngantuk-ngantuk ke belakang-belakang. Nah, mohon. Sholat mutajian, nggak bisa lagi mustalqiyan, nggak bisa lagi berarti apa namanya, menghadap ke atas. Nanti untuk menghadap ke atas, wajah yang harus dihadapkan kiblat wajahnya. Berarti semoga kita jangan sampai seperti itu. Seseorang hadap kiblat, sini taruh bantal. Atau kalau di rumah sakit udah enakan, rumah sakit bisa dinaikin. Yang penting kepala hadap kiblat sama kakinya ini, apa namanya, telapak kakinya hadap kiblat. Itu yang harus hadap kiblat ketika orang sholat dalam keadaan berbaring. Nggak bisa lagi pakai kepala isyarat, tinggal sujud lebih rendah, rukuk segini, sujud. Nggak bisa lagi pakai mata, ini gerak-gerakin aja. Ya, semoga kita jangan seperti itu. Ya, nggak bisa lagi ajrol arkan al qalbi, dalam hatinya niat pas lagi berdiri, niat baca Fatihah di dalam hati rukunnya. Ya kalau yang bisa diucapkan, saya lagi berdiri, Bismillah Fatihah.
kemudian terus begitu. Intinya rukun yang tidak mampu di situ orang melakukannya nanti boleh ada keringanan, tapi yang mampu tetap harus dikerjakan. Ini yang kadang salah orang, dia kadang nggak bisa berdiri saja, akhirnya sholatnya pakai kursi. Kalau dia mampu sujud dan ruku dengan sesuai aturannya, maka harus tetap ruku. Ya, dia ruku kemarin minimal ruku gimana? Kita membungkuk sekiranya tangan kita itu sampai ke lutut. Ya, berarti nggak boleh kita gini saja. Ya, di kursi mau di kursi. Dia akhirnya bisa ruku yang subajatnya, yang apa namanya, yang normal. Kok dia nggak melakukan? Nggak boleh. Rukun yang masih bisa dilakukan dengan normal itu dilakukan. Jadi bukan sepaket gitu ya. Orang nggak bisa berdiri akhirnya semuanya dijalankan apa namanya, dijalankan sebisanya, enggak. Yang bisa harus sesuai dengan rukun. Yang nggak bisa baru itu ada rukhsahnya, ya. Dia bisa sujud menempelkan di apa, di tanah, ya harus begitu, ya. Jadi bukan berarti kalau nggak bisa berdiri akhirnya sujudnya nggak menempelkan, akhirnya nggak pakai isyaratnya. Apa yang ada dalam kaidah fikih itu al-maksur al-maisur la tasqutu bil maksur. Sesuatu yang mudah itu tidak gugur sebab ada sesuatu yang sulit dikerjakan. Jadi masing-masing yang sulit dapat rukhsah, dapat keringanan, yang mudah tetap harus dikerjakan, begitu ya. Tetap harus